Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami semua masih dapat mengikuti ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kau tutup bungkus ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya hanya Engkau yang beracara Tuhan. Dan juga untuk pembicara pada siang hari ini Tuhan, Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikannya semua hanya daripadamu Tuhan. Dan juga Tuhan tak lupa ibadah Zoom ini Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu agar semua jaringan-jaringan internet yang kami pergunakan, perlengkapan apapun yang kami gunakan dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di
baik Tuhan, segalanya baik. Terima kasih Yesusku. Shalom Pak Daniel. Selamat pagi Pak. Shalom, Ibu. Haleluya. Shalom Ibu Diana juga yang menerjemahkan. Wah Mana? Pak Daniel tambah keren loh Pak. Tiap hari tambah keren ini. Haleluya. Terima kasih ya Pak mau melayani kami lagi. Saya bersyukur dan terima kasih. Kasih kesempatan lagi ya. Amin. Haleluya. Ya. Shalom Ya semua. Pak. Ya, haleluya. Silakan. I thank you for each of you. First of all, I thank you to God and I thank you Ibu Maria, Pak Paul Heri, Gunawan, and Indra, and all the leaders. Pertama-tama thank you ya untuk semua yang terlibat di sini, Bu Maria, Pak Gunawan, Pak Hendra, Pak Paul Heri, semua yang terlibat di sini. So I believe that in this afternoon, I believe God will ministering to us. Saya percaya bahwa siang ini Tuhan akan melayani kita, saudara. I never forget that the people who joined the Zoom this afternoon. Saya tidak akan pernah melupakan ya mereka-mereka yang ikut Zoom nih siang ini nih. When that member of Rehoboth and that outside people also they joined together. Jadi anggota jemaatnya Rehoboth maupun mereka-mereka yang dari luar gabung berbareng-bareng ini. I really thank you once again that you take the opportunity, you can join with us and you can worship together with our living God. Terima kasih ya bersedia untuk bergabung bersama-sama kita worship Tuhan yang hidup gitu. Amen. Hallelujah. So the moment as you're seeking, the moment as you look for God, you will find Him. Saudara, begitu kita mencari Dia, begitu kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan Dia. So when you have the urge to seek God, God also desire to ministering to you and fellowship with you. Jadi kalau kita ini punya kerinduan untuk melayani Tuhan, maka Tuhan pun punya kerinduan untuk melayani kita. God so loved to have fellowship with us. Sekali lagi, Pak. God so loved to have fellowship with us. Oke, Tuhan itu begitu suka ya saudara kalau bisa bersekutu, berada bersama-sama dengan kita. Amin. Walaupun kita dalam kondisi lockdown, tapi untuk mau fellowship dengan Tuhan itu tidak ada lockdown. Amin. Haleluya. Kalau kita mau datang ke gereja itu lockdown, tapi dari rumah sendiri mau komunikasi dengan Tuhan itu tidak lockdown. Amin. Haleluya. Di mana yang kita ada, dari situ kita langsung bisa berkomunikasi. Amin. Kita memuji dan kita bisa dengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. So ini satu kesempatan yang Tuhan kasih yang siang ini. Amin. Haleluya. Oke, just close our eyes a moment. Thank you, Jesus. Kita tutup mata sebentar ya, saudara. Lord, I surrender each other in your hand right now. Tuhan, aku serahkan setiap daripada kami ke dalam tangan-Mu sekarang ini. Lord, I believe that that you are going to move in tremendous manner in this afternoon. You are going to touch your people and bless them. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan bergerak dengan cara yang luar biasa bagi umat-Mu pada siang ini dan akan menjamah mereka. We believe always you move tremendous manner in your midst. Kami selalu percaya bahwa Engkau bergerak dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Lord, these are the children who look for your blessing, look for your healing, look for your encouragement right now. Inilah umat-Mu yang mencari berkat-Mu, mencari kesembuhan dan mencari penguatan daripadamu sekarang. Because Lord, they understand, Lord, that we know there's no any other hope than you. Karena kami tahu Tuhan tidak ada pengharapan lain di luar Engkau. Because only you can do everything. Karena hanya Engkau-lah yang bisa melakukan segala sesuatunya. Lord, our hope on you, our trust on you. Karena pengharapan dan percaya kami ada padamu Tuhan. You take control right now. Dan Engkau yang pegang kendali sekarang ini. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Hallelujah. Okay, turn with me. Isaiah chapter 54 verse 2 and 3. Yesaya 54, saudara. Ayat 2 dan 3.
Ya, Yesaya Isaiah 54, heeh, ya 54 verse 2 and 3. ayat 2 dan 3. Saya baca ya, Pak. Iya. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Amen. Hallelujah. See, this is the word way the Lord encouraged the Israel people. Ini adalah firman Tuhan yang menguatkan bangsa Israel. So, Prophet Isaiah is encouraged that the Israel people, where they are still in the what's called in the control of Babylon. Ya, Nabi Yesaya ini menyemangati bangsa Israel yang masih tetap berada di dalam penjajahan atau perbudakan bangsa Babel. Yeah. So that's why Isaiah speak to them and encourage them. This nation will be blessed, and even that Jerusalem, even though it look like a wilderness. Jadi Nabi Yesaya ini menyemangati mereka. Dia berkata bahwa bangsa Israel ini akan diberkati sekalipun Yerusalem tampak seperti reruntuhan atau puing-puing ya. Yeah, but when Isaiah spoke about Jerusalem, Jerusalem is saying that city look like no children, the mother who don't have children. Waktu Nabi Yesaya menggambarkan Yerusalem, dia mengatakan seperti seorang ibu yang tidak punya anak. Yeah, and Isaiah prophesied on the nation. He said that Jerusalem will rebuild again. Dan kemudian Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Yerusalem akan dibangun kembali. So there are people and they will bring it to the nation. Jadi ada orang-orang yang ada di dalam bangsa ini. All the damage will repair again. Jadi semua kerusakan itu akan diperbaiki semua. And God said this nation is going to be blessed abundantly according to the will of God, desire of God. Jadi bangsa ini pun akan diberkati dengan luar biasa sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. But now these Israel people, even there in Babylon, they look like a widow. Tetapi sekarang bangsa Israel yang ada di Babel itu tampaknya seperti seorang janda. But now God say, I'm going to take over. I'm going to be God for them. I'm going to set them free. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan, aku akan mengambil alih, aku menjadi Tuhan Allah mereka, dan aku yang akan memelihara mereka. Because they go under pressure and they go many shame are taking place. Sebab mereka itu mengalami tekanan dan sangat dipermalukan. They become a minority. Mereka itu seperti menjadi bangsa yang minoritas. There was a time there's like a majority people. Sorry Pak. There was a time there are majority people. Waktu dulunya kan mereka itu mayoritas, saudara. Yeah, but now is minority. Sekarang itu mereka menjadi kaum yang minoritas. Yeah, so God say, even though they come against God, but this the time God never see what they did wrong, but God say, I'm seeing them with mercy. Jadi Tuhan mengatakan sekalipun dulu mereka itu berdosa terhadap Tuhan, tetapi Tuhan sudah tidak memperhitungkan mereka dosa mereka. Tuhan sekarang memandang mereka dengan belas kasihan. So therefore Isaiah say, I build them again. Makanya Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan membangun mereka kembali. And I will bring them back again to my place. Dan aku akan membawa mereka kembali ke tempatku, kata Tuhan. So nobody can put them in a pressure. Jadi tidak lagi ada yang bisa menekan mereka. But my dear brothers and sisters, even though prophet Isaiah saying that, and among the Jewish people, there are people like worship idol worshiper. Jadi tetapi sekalipun Tuhan itu sudah berbicara seperti itu kepada bangsa Israel, tetapi di antara mereka masih ada para penyembah berhala. So therefore God say they have to remove everything. Makanya Tuhan mengatakan harus disingkirkan semua itu. So the moment when they listen to God and when they remove everything, then that miracle of God will take place in their life.
Jadi begitu mereka mentaati Tuhan, menyingkirkan semua berhala mereka, maka gerakan Tuhan mulai terjadi dalam hidup mereka. So even though now they stay in the tent, but God said one day they'll bring back to the nation. Jadi sekalipun sekarang itu mereka masih berada di kemah-kemah, suatu saat nanti Tuhan akan membawa mereka kembali ke bangsanya. Because I prepared the city for them, I prepared the nation for them. Sebab aku sudah mempersiapkan kotanya dan bangsa itu bagi mereka. And I prepared everything with my own desire and my own plan. Dan semua persiapan itu aku rencanakan itu menurut kerinduanku dan juga rencanaku sendiri. So then the God said, I bring them and they stay in the tent where I prepared for them. Tuhan mengatakan nanti aku akan membawa mereka dan aku akan menempatkan mereka ke kemah di mana aku sudah sediakan bagi mereka. So therefore, my dear brother and sister, Itu sebabnya saudara-saudari, therefore Bible saying here, Alkitab berkata di sini, so they have to, verse 2 saying, verse 2 saying, enlarge the place of your tent, stretch your tent certain wide, do not hold back, lengthen your cord, strengthen your strike here. saudara. Oke. Ayat 2 kan mengatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Amin. So it means God said that mind have to be changed right now. Berarti saudara, pikiran mereka sekarang harus diubahkan. Even though you controlled by Babylon, so many times the Babylon put their their mindset to try to push and make to enter in that mindset. Sekalipun mereka masih ada di Babel, saudara, dan bangsa Babel itu berusaha menekan pemikiran mereka untuk mengikuti pikirannya Babel. So they become a brainwash. Sehingga seakan-akan mereka mengalami cuci otak. So every time they press and press and press, they want them to the Israel people doing for it, then finally easily they follow. Jadi bangsa Babel itu terus sekali menekan bangsa Israel, terus ditekan supaya mengikuti jalan pikiran Babel. That's why Bible saying they have to change their mindset. Makanya Alkitab mengatakan mereka harus mengubahkan pola pikir mereka. That's why the word saying just now, verse 2. Ayat 2 makanya dikatakan, ayat. Saya baca ya Pak. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentengkanlah tenda tempat kediamanmu. Amin. That's very important. Amin. Nah ini penting sekali ya saudara. Artinya, it's saying enlarge the place your tent. That's your tent. Strengthen your tent. Jadi kan dikatakan lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. I mean, Bible say yours. Kan dikatakan mu, saudara, mu. Is emphasized here, your tent. Jadi penekanannya ada pada kemahmu. See why? I mean, Isaiah is press on that you and you. Kenapa Nabi Yesaya memberikan penekanan kepada kata mu itu? So because God saying, Isaiah saying, God seeing the city is look like a wilderness, nobody there. Sebab Tuhan melihat ya, kota itu tampaknya seperti puing-puing, tidak ada siapapun di situ. So there was a time that Israel people conquered the place, but now the Babylon captured all the Israel people. Now there's a other religion or other people in the Israel. Jadi dulunya kan bangsa Israel yang mengalahkan kota itu, Yerusalem. Tapi sekarang bangsa Israel diangkut pembuangan ke Babel dan tidak ada lagi yang mendiami kota di Israel itu. So even though there's a place, there's other people, but God said this look like a wilderness because the people who supposed to be there, they are not there. Sekalipun saudara ada sih orang-orang lain di kota itu di Yerusalem, tetapi bagi Tuhan tampaknya tidak ada siapapun karena sebetulnya bangsa yang seharusnya ada di situ ternyata tidak lagi ada di situ. So they become a minority.
Sehingga mereka itu disebut sebagai minoritas. So when if the minority, it means they don't have authority, they don't have their own desire to do something. Kalau minoritas, saudara, berarti mereka tidak punya kuasa ya, dan juga tidak bisa melakukan segala sesuatu menurut mau mereka sendiri. Even in Indonesia, even in Malaysia, that we can feel that as a Christian, like a minority, there's so many things are taking place. Saudara, bahkan seperti di Malaysia maupun Indonesia ya, kita bisa merasakan ya, kaum minoritas itu tuh kan terjadi juga gitu loh. Because in Malaysia now that Indian people become a minority, so that all that benefit what they supposed to receive, they lack, they cannot receive anymore. Sebab saudara, di Malaysia ya, kaum India itu dianggap sebagai minoritas. Nah, semua hak-hak mereka, apa yang sebetulnya sepatutnya mereka terima, tidak lagi mereka terima. So they go through tough time. Jadi mereka mengalami masa-masa yang sulit. So we have to fight for it. Mesti berjuang ya untuk bisa So we have to mendapatkan trust itu. God. Mereka harus mempercayai That's why Tuhan. the Bible is saying here. Seperti Alkitab berkata, Isaiah said to the people, Yesaya berkata kepada bangsa itu, so God have the best plan for you. Tuhan itu punya rencana yang the best ya untuk kita. Even though you're minority, Sekalipun kita nggak tahu, even though you're minority, sekalipun kita ini minoritas, saudara. yeah, even though you don't have that authority, you can do something or you can do whatever. Sekalipun kita tidak punya hak ya untuk melakukan apa-apa gitu. But believe we have a living God. Tetapi kita mempercaya Tuhan yang hidup. Amen. So He with us, then He can do everything. Kalau Dia beserta dengan kita, maka Dia bisa melakukan apa saja. The Lord we serve is authority and power, my dear brother and sister. Tuhan yang kita sembah itu punya otoritas dan kuasa, saudara-saudara. So many times we think, oh, I'm minority. Many times I think myself, I set my mind, oh, I'm a minority, so I cannot receive. Seringkali kita mengatakan, ya kita ini minoritas ya. Pikiran kita penuhi dengan pemikiran seperti itu. Kita minoritas sih, makanya kita juga nggak bisa terima apa-apa. So other people think they are majority, so they always come against us, they press us. Nah, mereka yang menganggap dirinya mayoritas, mereka kemudian menentang kita dan kemudian memberikan tekanan-tekanan kepada kita. So many times we have to keep quiet, and many times that we cannot do anything. Saudara, seringkali kemudian kita hanya bisa berdiam diri, tidak bisa berbuat apa-apa. But now, Tapi sekarang, God want to use that minority people. From the minority, the Lord going to bring the revival the place where you are. tetapi Tuhan sekarang ini, saudara, dari kaum yang minoritas ini, Tuhan ingin pakai untuk membangkitkan kebangkitan rohani di tempat di mana kita masing-masing berada. So even maybe your working place, maybe your minority. Mungkin saudara di tempat kerja kita ini minoritas. Even the society, you are in a minority. Mungkin di tengah-tengah masyarakat kita pun minoritas. So even in the place where you are, that you are a minority. Mungkin di tempat di mana kita berada, kita ini minoritas. So because you're minority, sometimes we keep quiet that we cannot do anything. Karena kita merasa minoritas, saudara, kita tuh berdiam diri aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. So when we set up our mind as we are minority, so even though God speak to us, that we are not ready to speak it out. Kalau pikiran kita sudah dipenuhi dengan pemikiran bahwa kita minoritas, sekalipun Tuhan berbicara kepada kita, kita tidak akan mau bertindak. But now God say have to change. Tapi sekarang Tuhan mengatakan itu harus berubah. See, I'm telling that one story. Saya akan memberikan satu kisah, saudara. So there are some people they went for the fishing port to fishing. Ada beberapa orang ya pergi ke satu kolam ikan mau mancing. Yeah, so they're fishing. Hours and hours. Jadi mereka tuh mancing selama berjam-jam, saudara. So there's some people they have received fish, but there's this particular man he never received anything yet. Nah, ada sih yang sudah bisa berhasil ya mancing ikan, tapi ada satu pribadi yang nggak berhasil gitu, saudara. But suddenly that man, the person who never get fish, suddenly he got big fish. Tapi tiba-tiba ya orang yang belum dapat ikan tuh mendadak aja bisa dapat ikan yang gede. So other people they look and they say, wow. So
I got many fish, but all very small fish. But he got big fish. Nah, orang-orang yang lain yang dapat tangkapan sebelumnya itu semua pada ngeliatin kan, wah kita tangkapannya sih kecil-kecil, tapi dia kok bisa mendadak dapat yang besar. So then they said, okay, no problem, because so long, how many hours he waited, but so because he waited, he got the blessing. Ya, kemudian mereka bilang ya nggak apa-apalah, dia udah berusaha ya berjam-jam karena dia sabar gitu, jadi dia dapat berkatnya lah ikan besar. And this man who got a big fish, dan orang yang mendapatkan tangkapan ikan besar itu, so he take the fish and he let go the fish again in the sea. Dia lepasin lagi ikan besar itu ke air, saudara, dilepasin. Everybody shocked. He say, "Hey brother, what are you doing?" Kemudian yang lain kan pada kaget semua, saudara. Mereka tanya, loh, bro, kamu ngapain? We got all small fish, but still we keep it. You got big fish. Why not you take home and enjoy? Why you let go? Kita ini dapatnya ikan kecil-kecil itu aja kita tetap pertahankan. Kamu dapatnya ikan yang besar kok kamu lepasin. And he humbly said to them. Dengan rendah hati dia menjawab, saudara. No, this fish so big. Ini ikan ini begini besarnya. I don't have the pot that I can fry this fish. I got small pot. Saya ini nggak punya wajan yang cukup besar untuk bisa goreng ikan ini karena wajan saya kecil aja. So that's why I'm looking for very small fish. Jadi yang saya cari cuman ikan kecil aja. My dear brother and sister, he can cut that fish and he can fry. But what is in a thought, he has a small pot, so he looking for the fish according to the small pot. Saudara kan mestinya, saudara, ikan yang gede itu bisa aja dia potong-potong kemudian dia goreng kan. Tapi karena pemikiran dia, pola pikirnya dia cuma terarah pada fokusnya cuma pada wajannya yang kecil. Jadi dia buang yang gede, dia maunya ikan yang kecil-kecil. Why? Kenapa, saudara? His mindset. Karena kan itu pola pikir. His mindset never change. Pola pikirnya itu loh yang nggak berubah. His mindset, he just see I have a small pot. Di dalam pola pikirnya yang kebayang tuh cuman wajannya kecil. With the small, I cannot do anything. Dengan yang wajan kecil ini aku nggak bisa ngapa-ngapain. So he never think that what he can do with the big fish. Jadi dia nggak pernah pikir panjang apa yang bisa dia lakukan terhadap ikan yang besar itu. Sometimes we also in that manner. Saudara, kita juga kadang-kadang kayak gitu loh. Because every time we our mindset is a minority. So even though God want to use us for the bigger thing, that we cannot. Saudara, karena pola pikir kayak kita ini ya, kita mikirnya kita ini minoritas. Makanya kalau Tuhan mau pakai kita untuk yang mayoritas, kita nggak bisa. Nggak mau. In the name of Jesus. Urabaka Shantareke. Urabaka Shantari Kababararike, the name of Jesus. Yang nggak buka video itu tolong buka video ya, karena nanti suddenly tiba-tiba saya mau doa untuk kamu nggak ada videonya, nanti saya nggak bisa doa ya. Mungkin Pak Hendra bisa jelasin ya, lebih jelas ya. Ya. Pak Hendra. Iya, jadi nanti kalau yang dipanggil Pak Daniel harap membuka video, karena kalau tidak ada video saya tidak bisa tampilkan ke Pak Daniel. Jadi kalau maksudnya Pak Daniel sekarang ini semua video dibuka supaya Pak Daniel bisa lihat siapa yang mau dipanggil gitu Pak Hendra. Iya Pak, benar ya? Yes. Ya semua, jadi semuanya minta dibuka sekarang videonya, cuman suara aja yang di mute. Siapa ini? Hawin Pilonga. In the name of Jesus. Kurabaka Shantari Kababararike. Lord, I surrender Hawin Pilonga in your hand. Tuhan, aku serahkan saudaraku ini ke dalam tangan-Mu. Lord, we believe, Lord, that always your plan, the great plan is in our life. Kami percaya bahwa rencana-Mu yang besar selalu ada dalam hidup kami. We believe that you can do mighty things in our life in the name of Jesus. Kami percaya bahwa Engkau bisa melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Lord, say, my daughter. Tuhan bilang, anakku. Lord, say, don't see the present situation. Don't see what's happening right now. Jangan berfokus pada keadaanmu yang sekarang, apa yang sedang terjadi sekarang.
Lord say, my daughter, I can do a great thing. Lord say, you just come to my presence, and Lord say, just open your mindset. Tuhan berfirman, aku bisa melakukan apa saja. Datanglah saja menghadap aku akan membukakan pola pikirmu, anakku. Yeah. Open your mindset. Then you can see my work take place in your life. Bukalah pola pikirmu, pikiranmu dibuka, maka engkau akan bisa menyaksikan pekerjaanku di dalam dirimu, hidupmu. You don't worry. Jangan khawatir. I always see in your life. Aku selalu ada dalam hidupmu. Believe it. As you believe, you see the power of God. Percaya, Bu, kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Right now, I pray for the authority and power take place upon him. Aku berdoa agar supaya otoritas dan kuasa boleh turun atasnya. Jonathan, ya. Pak Jonathan, in the name of Jesus. Oh, Rabaka, Shantarike. What Bible saying here? Yang dikatakan Alkitab di sini, Even though that Israel, that Jerusalem looked like a wilderness, but God said, I can change, I can bring that my people to the Jerusalem. sekalipun Yerusalem tampaknya seperti puing-puing padang gurun, tetapi Tuhan berfirman, aku bisa membawa bangsaku kembali ke Yerusalem. So before the Lord bring them to Jerusalem, God want them to change their mindset. Jadi sebelum Tuhan membawa mereka kembali ke Yerusalem, Tuhan ingin mereka itu mengubahkan dulu pola pikir mereka. Remember, Brother Jonathan, your life is not wilderness. Pak Yonatan, ingat ya bahwa kehidupan Bapak itu bukan padang belantara. You are not in a bondage. Bapak tidak lagi berada di dalam belenggu. God can change everything. Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatunya. So Lord say, expecting great thing and follow what God say. Jadi Tuhan berfirman, nantikanlah hal-hal yang besar dan ikutilah, taatilah Tuhan. So Lord say, don't follow according to your mind. Lord say, come to my mind and follow with my mind. Dan Tuhan berfirman, jangan ikuti jalan pikiranmu sendiri, datanglah kepadaku, ikutilah jalan pikiranku. That's a great thing take place in your life. Sorry Pak. That's a great thing take place in your life. Akan ada hal besar yang akan terjadi dalam hidupmu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Who is Jaya here? Who's Jaya? In the name of Jesus. Oh Rabaka Santarike. Oh Rabaka Santari Kababalarike. In the name of Jesus right now. Oh Rabaka Santarike. Right now. Who's Jaya here? I can see only that Oke, ini nih. Oke, Pak. right now. Lord, I surrender this brother in your hand. Tuhan, aku serahkan saudaraku ini ke dalam tangan-Mu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord say, my son. Tuhan berfirman, anakku. Lord say that in front of you there's a many corner way, but the moment when I go, Lord say, I said everything. Di depanmu itu ada banyak sudut-sudut ya. Tetapi begitu aku berjalan di depanmu, aku akan meluruskan segala sesuatunya. Even though the area that you cannot overcome, but Lord say, I strengthen you and I make you to overcome everything. Bahkan di dalam hal di mana engkau tidak bisa mengalahkannya, Tuhan berkata, aku akan datang dan membuat engkau bisa mengalahkannya. But Lord say, my son, don't worry. Tuhan berfirman, anakku jangan khawatir. Put your trust in me. Taruhlah percayamu kepadaku. Lord say, that trust can set you free and you will see my work taking place in your life. Percayamu itulah yang akan bisa membebaskan engkau dan engkau akan bisa menyaksikan pekerjaanku di dalam hidupmu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Ini Ibaris Tanazal. In the name of Jesus. Lord say, my daughter. Tuhan berfirman, anakku. Lord say, you not chosen me, but I chosen you. Bukan kau yang memilih aku, akulah yang memilihmu. Lord say, even though any season, I am your God, and I take authority and power in your life. Di dalam setiap musim, aku ini Tuhanmu dan aku yang memegang otoritas dan kuasa atas hidupmu. So Lord say, don't worry, my daughter. Jadi Tuhan bilang, jangan khawatir anakku. Lord say, the present situation, what you are facing, that's not going to be a permanent. Situasi yang sedang kau hadapi sekarang ini tidak akan permanen. That's not going to be a permanent.
tidak akan permanen. Lord say, that's only for sometimes. Hanya untuk sementara waktu aja. After that, you can see the great thing take place in your life. Setelah itu engkau akan menyaksikan hal besar dalam hidupmu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. This lady, I don't know who's that, Galaxy J2 Pro. I think it's in hospital, yeah. It's using gas and all that. The name of Jesus, right now. Lord, I surrender her in your hand right now. Tuhan, aku serahkan saudariku ini ke dalam tangan-Mu. Lord, we believe, Lord, that your miracles always take place in our life. Kami percaya bahwa mujizat-Mu itu selalu terjadi dalam hidupnya. I pray for the healing power take place. Aku mendoakan kuasa kesembuhan boleh terjadi. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. I pray for the blood of Jesus, Lord. I pray and flow in a physic and every inner part and receive the healing power in the name of Jesus. Aku mendoakan darah Yesus mengalir di seluruh bagian dalam tubuhnya, organ-organnya, semuanya. Dan dia boleh menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Heal. Jadilah sembuh. Be healed. Jadilah sembuh. Be healed in the name of Jesus. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Santa Ri Kababararike. Right now, I pray and I release the power in the name of Jesus. Sekarang ini aku berdoa dan aku lepaskan kuasa Tuhan. The name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Who's Sandra here? Who's Sandra? In the name of Jesus. Ho Rabaka Santa Rike. Ho Rabaka Santa Ri Kababararike. The Lord want to heal Sandra. Tuhan ingin menyembuhkan Sandra. Siapa Sandra ya? In the name of Jesus. Ho Rabaka Santa Rike. Right now. Sekarang ini. Any situation or anything take place in our life, but I pray and see, receive the healing power in the name of Jesus. Apapun juga yang terjadi pada saat ini dalam hidupnya, tapi aku berdoa, engkau harus terima kesembuhan Tuhan Yesus itu sekarang. Let the mighty power flow on her and receive the healing in the name of Jesus. Biarlah kuasa-Mu yang dahsyat itu mengalir atas dirinya dan dia menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Amen. Hallelujah. Yes, my brother and sister. Nah, So when saudara-saudari, we come back to the verse again. kita kembali ke firman. So God said, so even though God gives us many opportunity in our life. Tuhan itu sudah memberikan banyak sekali kesempatan-kesempatan dalam hidup kita. See, in Malaysia, Nah, di Malaysia, saudara, now there's a lockdown here until August lockdown. sekarang ini kan di Malaysia lagi lockdown, saudara, sampai bulan Agustus. In the lockdown, then another lockdown. Jadi di dalam keadaan lockdown, ada lagi lockdown di dalamnya gitu. So myself, we cannot go in other province and all that. Ya, jadi kita tuh nggak bisa ke provinsi lain, pokoknya ke tempat-tempat bagian-bagian lain tuh nggak bisa. So the many people, they lost their job. Jadi banyak orang tuh kehilangan kerjaan, saudara. Yeah, more the Indian people, they lost their job. Jadi orang-orang India tuh banyak sekali yang pengangguran ya, hilang kerjaannya. So they have to fight for survive. Jadi mereka itu harus berjuang untuk bisa tetap hidup. So what they do? Ya, yang mereka kerjakan sekarang. They open like a small. They put one table, then selling breakfast. Jadi yang mereka kerjakan sekarang, mereka buka kayak depot kecil-kecil gitu ya. Cuman satu meja, mereka jual makan pagi, sarapan gitu. So the evening they open, or somebody open one table, they are selling kue. Malam mereka juga buka meja satu aja gitu, jual-jual kue. So in my place now, that more, Indian breakfast and the Indian kue all got more right now. Jadi sekarang di tempat saya, saudara, banyak sekali yang jualan sarapan India, juga jual kue-kue India. So if you come to my place, every day I give you Indian food. There's lot of Indian food here. Jadi saudara, kalau Anda bertamu ke rumah saya sekarang, saya pasti akan menjamu Anda dengan makanan India karena banyak banget saudara sekarang yang jualan. But before COVID, you are very difficult to find. Tapi sebelum terjadi pandemi ini, saudara, susah nyari yang kayak begituan. So I have to thank God, because even though this COVID, but there's something new thing are taking place. Jadi saya sebetulnya harus bersyukur kepada Tuhan, saudara, karena sekalipun terjadi pandemi ini, tapi terjadilah juga hal-hal yang baru.
So this is what God was expecting in our life. Saudara, sebenarnya inilah yang Tuhan nanti-nantikan dari hidup kita. So even though God give the many opportunities, because if our mindset never change, Jadi saudara, sebetulnya sekalipun Tuhan memberikan banyak sekali kesempatan kepada kita, tetapi kalau pikiran kita nggak berubah, so if we never open for bigger thing to taking place, kalau kita pikiran pola pikir kita itu nggak berubah untuk menerima hal-hal besar, if you always focus the present thing what taking place in our life, fokus kita hanya kepada situasi yang sedang terjadi saat ini atas hidup kita, so we stuck. maka kita jadinya kan macet. So we stuck that we cannot move anywhere. Kita macet lah, nggak bisa kemana-mana. Yes, everybody have problems right now. Memang saudara semua sih punya problem sekarang. So we don't focus on that problem. Lord say, change your mindset and open and looking for bigger things. Tapi saudara jangan fokus kita itu pada problem kita itu. Tuhan bilang, bukakan pola pikirmu supaya aku bisa melakukan perubahan-perubahan. Change your mindset like this. COVID-19 in this problem is going to be a foundation and I can build the bigger things. Jadi COVID-19 ini jadikan seperti satu fondasi, di atasnya nanti aku akan membangun hal-hal yang besar, kata Tuhan. So let even this COVID-19 is that become a step that I can go in a higher level. Jadi biarkan COVID-19 ini merupakan dasar, jadi ini seperti pijakan menuju anak tangga yang lebih tinggi. So I can press on this situation and I climb up that another level. Jadi aku bisa menapaki situasi ini untuk menanjak naik ke level yang lebih tinggi. So God is already prepared the second level for you. It's already there for you. Jadi saudara, amin. Tuhan itu sudah mempersiapkan next level loh. Tangga yang anak tangga kedua buat kita udah ada itu. So if we never change our mindset, tapi kalau pola pikir kita ini nggak berubah, we couldn't understand. Kita nggak bisa nangkep itu. We couldn't understand there's something inside. Kita nggak bisa nangkep bahwa ada sesuatu itu disiapkan Tuhan di dalam situ. There's something blessing inside. Ada sesuatu berkat di dalamnya. My dear brothers and sisters, saudara-saudari, everybody have goal. Semua orang kan punya goal ya dalam hidupnya. Everybody wearing, cincin, ya, kalung, or whatever. Ada yang pakai perhiasan cincin atau kalung atau apa aja. But before that come as a cincin to your hand, Lord, let's go through many process. Sebelum cincin itu menjadi perhiasan ya yang kita pakai, itu kan harus melalui pemrosesan yang luar biasa. That have to go through tough time. Harus melalui masa-masa sulit kan. That's why you pay the high price and buy and you are wearing it. Makanya saudara, harga cincin itu kan mahal, tapi kita bersedia beli supaya kita bisa pakai. That's the manner by the brother and sister. Nah, seperti itu juga saudara. The situation what you're going through is look like process that another step is waiting for you. Situasi yang sedang kita hadapi ini seperti satu pemrosesan yang sedang menuju kepada anak tangga berikutnya untuk kita naik. If you believe, you see the power of God. Kalau kita percaya, kita bisa menyaksikan kuasa Tuhan. Amin. Hallelujah. Amin. Andika, the name of Jesus. Horabaka Shantarike, the name of Jesus. Andika, right now. Oh, ini Ming Ming kan? Oh, Andika. Ming Ming. The name of Jesus. Ming Ming. I know him, Ming Ming. Ya udah kena. Hallelujah. Thank you, Pak, Jesus. nggak usah translate ya Pak ya. Lord, I surrender Andika Ming Ming in your hand right now. The name of Jesus. Lord, say my son. The manner how the word say was 3. Yeah, the Isaiah chapter 54 verse 3. So this is the word where God saying to you, my son.
Lord say, my son, Lord say, don't see that what's happening right now. Lord say, I establish your life. I establish everything. Lord say, I become a foundation in your life. Lord say, you are sit in my hand. I put you in a good ground and I become foundation and I put the soil and I pour water and make the seed grow and fruitful. Lord say, my children, Lord say, my son, when the growing season, Lord say, there's a many step. There's a many step. Lord say, every step that you saw my miracles, every step you're seeing my great things are taking place in your life. Lord say, my son, the name of Jesus. But there's never stop. Never stop. So God said, don't give up. There's another step is waiting for you. There's another breakthrough is waiting for you. Therefore, in the present situation is pull you down. The present situation is look like a discouraging you. But Lord said, don't worry. You have to fight for it. You have to fight for it. Lord said, my son, stand still. Then I fight for you. And the miracle comes, solution comes. The name of Jesus. I prepared everything for you. Very soon that you are going to see the changes. Don't give up. Don't give up. Don't change your mindset. Lord say, open your mindset. Expecting great things. You have to find that what you are facing. There's a solution. Believe it. I always with you. Lord say, my son, I stand beside you and I always speak it out. Speak it out. I speak to you. Don't worry. Don't worry. Put your trust in me, God said. If you believe, you see the power of God. The name of Jesus. Right now. Ini Happy Jusrani Nusatia. Name of Jesus. Lord, I surrender this brother in your hand right now. Tuhan, aku serahkan saudaraku ini ke dalam tangan-Mu. I pray, Lord, let your changes, let your blessing upon him in the name of Jesus. Aku mendoakan agar supaya berkat-berkat-Mu boleh turun atasnya. Lord say, my son. Tuhan bilang, anakku. Because Lord say, I hold you. Lord say, I never let go anything in your life. Tuhan berfirman, karena aku yang memanggil engkau, maka aku tidak akan pernah melepaskan apapun dari tangan. Because I hold you even the whole life. Sorry, Pak. I hold you even in the whole life. Sepanjang hidupmu itu ada di dalam genggaman tanganku. So even though the many waves are taking place, but believe my miracles, my presence always in your life. Sekalipun banyak gelombang-gelombang dalam kehidupan ini, tapi engkau harus percaya bahwa hadiratku selalu ada dalam hidupmu. So don't worry. Jadi jangan khawatir. Trust me, my son. Percayalah kepadaku, anakku. Amin. Yang lagi satu Kwok Giong ya. Kwok Giong, name of Jesus right now. Lord, I pray for this brother right now. Tuhan, aku mendoakan saudaraku ini sekarang. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. I pray for the authority and power take control upon him in the name of Jesus. Aku mendoakan otoritas dan kuasa itu yang boleh memegang kendali atas hidupnya. Lord say, my son. Tuhan bilang, anakku. If everything is there, it means there's no miracles, nothing. Kalau segala sesuatunya biasa-biasa aja ada gitu ya, maka tidak akan ada mujizat. So when the lacking, when the problem, then you can see my miracles and my mighty power taking place in your life. Begitu ada kekurangan atau ada masalah, baru engkau bisa menyaksikan ada mujizat di dalam hidupmu. From there, your faith level increasing. Nah, oleh karena dari situlah nanti tingkat imanmu itu akan berkembang. So Lord say, don't discourage about your situation. Jadi Tuhan berfirman, jangan kecil hati ya karena situasi yang kau hadapi. Jangan takut, kata Tuhan. Don't be afraid. Jangan takut. Lord say, I'm with you. Aku menyertaimu. And Lord said, you will see the bigger thing taking place in your life. Dan Tuhan berfirman, engkau akan menyaksikan hal-hal yang lebih besar akan terjadi dalam hidupmu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus.
Siapa ini? Robi Rasubala. In the name of Jesus. Lord, I surrender Robi in your hand. Tuhan, aku serahkan Robi ke dalam tangan-Mu. I pray for your guidance. I pray the authority and power take place upon him right now. Aku mendoakan tuntunan-Mu, otoritas dan kuasa-Mu ada atasnya sekarang. Lord say, my son, every single work, Lord say, I watching, and Lord say, my mighty hand is upon in that work. Tuhan mengatakan setiap pekerjaan tangan-Mu itu aku amati dan aku ada memberkatinya, kata Tuhan. The Lord say, no doubt, my son. Tuhan berfirman, jangan bimbang anakku, No doubt. jangan ragu-ragu. Because God say, I always take control. Sebab Tuhan berfirman, aku yang selalu pegang kendali. The children who seek me, Lord say, I never make them disappointed. Anak-anak yang mencari aku tidak akan pernah kukecewakan. So believe it. Jadi percaya itu. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. In the name of Jesus. Hallelujah. Siapa ini? Levi? Levi? Horabaka Santarike. Lord, I surrender Levi in your hand. Tuhan, aku serahkan Levi ke dalam tangan-Mu. Lord, say, my daughter. Tuhan bilang, anakku, Lord, say, I have close relationship with me. Dekatlah denganku. Maksudnya, buatlah hubungan yang akrab, yang dekat denganku. Lord, say, even though there is so many things take place in your mind. Sekalipun ada banyak hal yang berkecamuk dalam pikiranmu, So many times, even though you want to think positive, but many times the negative things comes in front of your eyes. Sekalipun engkau itu ingin berpikir positif, tetapi banyak sekali kemudian justru muncul yang negatif di depan pikiranmu. That's you fighting in your mind. Dan itu semua saling berlawanan dalam pikiranmu. Yes, that fighting in your mind. Semuanya itu seperti saling bertentangan dalam pikiranmu. But God said, my daughter, Tapi Tuhan bilang, anakku, so you don't need to fight, you don't need to worry about it. jangan dikhawatirkan itu. Lord said, from there, Lord said, look at me. Dari situlah justru pandang aku, kata Tuhan. Even though anything takes place, but God said, enlarge your mindset. Apapun juga yang terjadi, Tuhan bilang, perhatikan pola pikirmu. Yeah, enlarge your mindset. Coba dianalisa pola pikirmu itu. Amen. Hallelujah. Then you will see that my good things are taking place in your life. Maka engkau akan bisa menyaksikan hal-hal besar terjadi dalam hidupmu. So don't worry. Jadi jangan khawatir. Trust me. Percaya kepadaku. Amen. Linda is Stevinia. The name of Jesus. Lord, I surrender this family in your hand. Tuhan, aku serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. I pray for your leading. I pray for your guidance take place upon them right now. Aku mendoakan pimpinan dan tuntunan-Mu terjadi atas hidup mereka sekarang. The name of Jesus. Dalam nama Yesus, Lord, say, my daughter. Tuhan bilang, anakku, Lord, say, my children. Lord, say, I go before you. anak-anakku, aku yang berjalan di depanmu. Even though there's a mud in front of you, Lord, say, I clear everything and I make the best way and smooth way for you. Sekalipun tampaknya berlumpur, tetapi aku yang akan membereskannya dan aku yang akan membuat jalan itu mulus bagi kalian. Even though many times that you don't know where to turn, but Lord say, I lead you and I make it to keep on move. Sekalipun seringkali kalian tidak tahu harus ke arah mana, tetapi Tuhan bilang, akulah yang akan menuntun kalian dan aku akan membuat kalian tetap maju. So Lord say, check your mindset. Jadi Tuhan berfirman, ubahkan pola pikir kalian. Lord say, don't make your mindset control you. Jangan biarkan pola pikir yang lama itu yang berkuasa atas diri kalian. Lord say, let me control. Biarkan aku yang mengendalikan kalian. Let my word lead you and guide you. Dan biarkan firmanku lah yang memimpin dan menuntunmu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Who is this Esther? Who's this Esther? The name of Jesus. Lord, I surrender this Esther in your hand. Tuhan, aku serahkan Esther ke dalam tanganmu.
In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Orabaka Shantari Kababararike. Lord say, my daughter, Tuhan bilang, anakku, is it your worriness can increase it or can change anything in your life? apakah kekhawatiranmu itu bisa menambahkan atau mengubahkan apa-apa di dalam hidupmu? Lord say, no way. Enggak mungkin, kata Tuhan. Only me can change. Hanya akulah yang bisa mengubahkannya. Only me can bring the blessing. Hanya dari akulah bisa datangnya berkat itu. So Lord say, don't see the situation and make your decision. Makanya Tuhan bilang, jangan lihat situasinya kemudian engkau mengambil keputusan. Maybe the situation will be changed, but maybe the situation going to be the same. But Lord say, I'm the Lord above all the situation. Mungkin saja situasinya tetap sama, tetapi Tuhan mengatakan, aku ini Tuhan yang berada di atas segala situasi. Believe it. Percaya itu. The lion can go hungry, the lion can go lacking, but not you, my daughter. Singa itu bisa saja kelaparan atau kekurangan, tetapi engkau tidak akan seperti itu, anakku. Never. Tidak akan pernah. Believe it. Percaya itu. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Siapa ini? Martin L. Given Salu. In the name of Jesus. Lord, I surrender this couple to your hand. Tuhan, aku serahkan pasangan ini ke dalam tanganmu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. I pray for the authority and power take control right now. Aku mendoakan otoritas dan kuasa itu yang memerintah sekarang. Lord, say my son. Tuhan bilang, putraku. There was a time you like Jerusalem is like bondage in Babylon. Ada waktunya dulu di mana engkau seperti Yerusalem yang tertawan di dalam perbudakan Babel. But Lord say, but I set you free from Babylon. Tetapi aku yang membebaskan engkau dari Babel. And change the wilderness. Aku yang mengubahkan padang belantara itu. And God say, still I have a long way for you. I'm still a long plan for you. Dan masih ada rencana jangka panjang bagimu. So God said, from present situation, don't make a judgment for the long decision, for long plan. Jadi di dalam keadaan yang sekarang ini, jangan engkau membuat satu penghakiman untuk jangka panjang. That can be changed. Itu bisa diubahkan. Because when I called you, responsibility in your life, I lead you and guide you. Sebab pada saat aku memanggilmu, maka akulah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Aku yang memimpin dan menuntunmu. Believe it. Percaya itu. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Name of Jesus. Lily Limantara. In the name of Jesus. Horabaka Shantari Kababaralari. The name of Jesus. Your heart tidak tenang. Many times you come to my presence and you cry. Lord, you say, Lord, what's happening? Seringkali engkau menghadap hadiratku dan engkau menangis dan engkau berkata, Tuhan, apa sih yang sedang terjadi? Every time I fight and I fight and I fight, but I couldn't see the new way. Setiap kali aku nih berjuang, tetapi aku tidak bisa melihat jalan yang baru itu. Even though the miracle take place, but the wall is never removed yet. Sekalipun mujizat terjadi, tetapi perjuangan itu masih terus ada. But Lord, I'm fighting and I'm fighting and I'm fighting. Tapi Tuhan, aku berjuang. This is your conditions right now. Ini kondisimu sekarang. But Lord said, my daughter, remember. Tapi Tuhan berfirman, anakku ingat. I given the authority and power. Lord said, when you raise up in authority and power, you are David. No Goliath can kill you, destroy you. Aku itu memberikan otoritas dan kuasa. Dan kalau engkau bangkit di dalam otoritas dan kuasa, engkau itu seperti Daud dan tidak ada Goliat yang bisa menghancurkan engkau. Even though anything comes like Goliath, but Lord say, you stand with my authority and power. You stand with my word. Lord say, that can make you to strengthen and that can flee that Goliath in your life.
Sekalipun ada banyak Goliat yang mungkin datang menghadap melawan engkau, tetapi apabila engkau berdiri dalam otoritas dan kuasa, berdiri di atas firman-Ku, maka engkau bisa mengalahkan semua Goliat-Goliat itu. Believe right now. Percaya itu Let sekarang. the mighty hand upon her right now. Sorry. Let the mighty hand come down right now. Biarlah tanganmu yang dahsyat itu boleh turun sekarang. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Pray and I release the Berdoa. healing power and the blessing upon her right now. Aku lepaskan kuasa itu sekarang atasnya. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Amen. Hallelujah. Yes, my dear brother and sister. If I say that your mindset have to change, you have to prepare yourself for getting. It means, Saudara, kalau saya mengatakan bahwa kita harus mengubahkan pola pikir kita, itu artinya what the thing must take place in your life. apa saja sih yang harus terjadi dalam hidup kita? Turn with me Colossians. Sorry Pak. Colossians chapter 2 Okay. verse 7. Kolose 2. Beres Kolose. Oke, Kolose 2 ayat Verse 7. ayat 7. Oke, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Amen. Hallelujah. Verse 8, rooted and built up in Him. Jadi di sini ditekankan, saudara, berakar dan dibangun di atas Dia. Amen. Hallelujah. Rooted and built up in Him right now. Jadi berakar dan dibangun di atas Dia sekarang. See, the plant, when it's not rooted, Saudara, kalau tanaman itu nggak terlalu berakar dalam ya, so when it grow higher, nanti kalau bertumbuh lebih tinggi, we can see why it's very fresh and very good. bisa saja ya tampaknya itu kayaknya hijau semua, kayaknya subur gitu. But the moment when the wind blow, Tapi begitu ada angin yang kenceng, saudara, the plant will fall maka tanaman itu bisa roboh. because that's not strong enough. Sebab kan nggak cukup kuat dianya. Why that's not strong enough? Kenapa kok bisa nggak cukup kuat? Because they're not rooted. Karena akarnya sih nggak dalam. So if they're rooted, Kalau akarnya itu berakar dalam, my dear brother and sister, saudara-saudari, any kind of wave or any kind of wind, but that plant will stand firm. mau ada angin yang macam apa aja, saudara, tanaman itu akan tetap teguh berdiri. So that's why the Bible says you have to rooted and build up in Him. Makanya Alkitab mengatakan kita harus berakar dan dibangun di atas Dia. Verse 6 saying that. Ayat 6, saudara. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. Ayat 6 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini yang bagus loh. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Hidupmu tetap di dalam Dia. Haleluya. Bukan Amin. di Amin. luar Dia. Amin. Amin. Banyak Kristen, walaupun kita sudah Kristen atau apa, tapi banyak kali kita hidup di luar Dia. Amin. Haleluya. Karena itu, kalau sedikit masalah kita sudah bingung, kita nggak tahu mau kemana, nanti habis ya kita cari Gunung Kawi. Haleluya. Lari ke Gunung Kawi, lari ke sana, lari ke sini. Haleluya. Kenapa? Karena kehidupan kita bukan di dalam Dia, di luar Dia. Amin. Haleluya. Karena itu kita bilang, kamu telah menerima. Halo, ayatnya. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Amin. Haleluya. Kita sudah terima Tuhan Yesus. Amin. So Dia yang menjalankan dalam kehidupan kita. Dia yang atur semua. Dia yang kasih semua. Amin. Haleluya. Iya. Saya sama Ibu Diana ada satu pengalaman yang bagus ya, yang baru-baru ini. Amin. Haleluya. Ya, dia bilang, wah selalu ada burung gagak hitam yang bawa makanan untuk kasih makanan. Amin. Haleluya. Ya, Kenapa dia buka bilang, rahasia, Pak? Buka rahasia. ini bukan rahasia dong. Amin. Lalu dia bilang,
itu gagak putih. So dia bawa makan gagak hitam begitu. Saya bilang iya dong. Amin. Haleluya. You pelayanan sama gagak hitam, saya hitam, Pak Amos hitam, Pak Mayang hitam, saya semua hitam. Kita semua gagak hitam. Amin. Haleluya. So gara-gara kamu melayani dengan burung gagak hitam. Amin. So you dapat blessing. Amin. Haleluya. Dari surga itu dari gagak putih. Amin. itu satu, saya senang sekali saya dengar yang itu ya. Amin. Haleluya. Yes, my brothers and sisters. See, God say you have to root there. Jadi Tuhan berfirman, saudara, kita nih harus berakar di dalam Dia. If you rooted in Him, then any situation you are established, you are not shaken up. Saudara, kalau kita berakar di dalam Dia, maka apapun juga lah situasinya, kita ini tidak akan tergoncang. Ya, tiba-tiba kamu bisa lihat burung gagak hitam, burung gagak putih, burung gagak merah, apa saja bisa terbang di ruang kamu. Amin. Haleluya. Don't worry, my brothers and sisters. Jangan khawatir, saudara-saudari. Saya Bible say, rooted in Him. Alkitab mengatakan berakar di dalam Dia. Rooted and built up in Him. Dan bertumbuh di dalam, dibangun di dalam Dia, di atas Dia. Strong relationship. Nah, ini kan berarti satu hubungan yang kuat, saudara. Then you can see that enlarge taking place in your life. Baru kita bisa melihat perluasan itu, ekspansi itu terjadi dalam hidup kita. God want to enlarge your territory. Karena kan memang Tuhan ingin memperluas wilayah kita. You cannot enlarge your territory. Kita sendiri nggak bisa memperluas wilayah kita. God can enlarge the territory. Hanya Tuhan yang bisa memperluasnya. But my dear brothers and sisters, we have to build up Saudara-saudari, kita harus membangun satu hubungan yang erat, yang karib, yang dekat sama Dia. Strengthen in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Strengthen in the faith. Jadi teguh, bertambah teguh dalam iman. It means Bible says you have to grow. You have to come to a second level in your faith. Kan berarti kita ini harus bertumbuh, saudara. Harus nyampe ke level yang berikutnya dalam iman kita. And He will enlarge everything. Maka Dialah yang akan memperluas segala And He sesuatunya. will do the best. Dan Dialah yang melakukan yang the best. That's why in Isaiah saying that. Makanya Yesaya berkata seperti itu. Amen. Enlarge. Lapangkanlah, katanya. Enlarge today. Jadi mari lapangkanlah, saudara. Is already prepared. Karena Tuhan itu sudah mempersiapkan. The people who watching, the people listening right now. Bagi kita-kita yang sedang mendengarkan Zoom kali ini, This is the season where the enlarging taking place in your life. ini adalah musim di mana perluasan atau pelapangan itu terjadi. Remember, Ingat, saudara, even though you're facing challenging, sekalipun Anda itu menghadapi tantangan-tantangan, above the challenging, God already enlarged the bigger thing for you. di balik tantangan-tantangan itu, Tuhan itu sudah mempersiapkan perluasan bagi Anda. The people who stand in the challenging. Bagi Anda yang sedang berdiri menghadapi tantangan These ini. are the people who climb up for the next level. Itulah mereka yang sudah ditandai untuk next level. So don't give up. Jadi jangan sampai nyerah. Don't give up. Jangan nyerah, saudara. Yemima, Amin. Yemima. the name of Jesus. Horabaka Santa Rike. Lord say, my daughter, Tuhan bilang, anakku, every your fight is a meaningful, Yemima. setiap perjuanganmu itu berarti, Yemima. Lord said, every your work is a meaningful, Yemima. Setiap pekerjaan yang kau lakukan itu bermakna. Lord said, don't worry, don't regret. Jangan khawatir dan juga jangan nyesel. Lord said that what you hope and what you thought, even though this never take place in your life, but Lord said, don't regret. Apapun yang kau harapkan, apapun juga yang kau pikirkan itu belum terjadi dalam hidupmu. Jangan nyesel, kata Tuhan. This is a challenging for your life. Karena ini merupakan satu tantangan dalam hidupmu. Challenging for your breakthrough. Tantangan untuk terobosanmu.
This is challenging for your blessing. Ini juga tantangan untuk berkat-berkat-Mu. Lord say, I already prepared, I already enlarged the next level for you. Don't worry. Tuhan berfirman, aku sudah mempersiapkannya dan juga aku sudah mempersiapkan perluasannya bagimu. Jangan I am khawatir. not the head of your family. Akulah kepala daripada rumah tanggamu. And I change everything. Dan akulah yang mengubahkan segala sesuatunya. Lord say, believe it. Percaya itu, kata Tuhan. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Yes, my dear brother and sister. Saudara-saudari, Now I'm going to pray. sekarang saya akan berdoa. Then I'm going to hand over to Bu Maria. Then Ya, they saya- everything prayer. Jadi saya akan serahkan kembali ya ke Bu Maria. Nanti setelahnya bisa dilanjutkan dengan doa. Then I'm going to continue pray for Ya. you. Saya akan lanjutkan setelah selesai ya. Terserah Bu Maria aja. There is someone here Ada seseorang di sini ya. in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Urabaka Santari Kababararike. There is someone here. Ada seseorang di sini. There's always a worry taking place in your heart, in your life. Dalam hidupnya tuh khawatir terus bawaannya. Because your situation is become tougher and tougher. Sebab situasi yang Anda hadapi itu makin lama kok kayak makin sulit. So that's why you don't know what to do. It's the condition taking place right now. Makanya kemudian Anda nggak tahu harus berbuat apa. Itu kondisimu sekarang. But Lord saying, Isaiah, when prophesying on Israel, the same thing taking place in the Jerusalem. Tetapi Tuhan berfirman, waktu Yesaya bernubuat, itu hal yang sama juga terjadi atas Yerusalem. So Lord saying that prophecy come to pass and everything take place in the Jerusalem. Dan kemudian nubuatan itu tergenapi, segala sesuatunya terjadi atas Yerusalem. Even though the majority become minority, finally the minority become majority. Sekalipun yang dulunya mayoritas itu menjadi minoritas, tetapi sekarang dibalik lagi yang minoritas menjadi mayoritas. So the people what you're facing that remember you're not minority. Lord say I'm going to bring that majority in your life. Jadi bagi Anda yang merasa minoritas, Anda harus ingat Tuhan berkata, Anda yang minoritas tidak akan lagi menghadapi hal itu, aku akan menjadikan kalian mayoritas. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. There are someone here. Ada seseorang di sini, Your center bone here, yeah? Your center bone here. tulang punggung Anda, Even now is a painful. bahkan sekarang ini, saat ini sedang sakit rasanya. Even you cannot sit well. Bahkan untuk duduk dengan benar aja agak sulit. Now God want to give you the healing. Sekarang Tuhan ingin memberikan kesembuhan kepada Anda. Don't be afraid. Jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. The mighty hand is in your life. Tangan yang dahsyat itu ada atas hidup Anda. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, Lord, I pray your mighty hand upon them and I pray the total healing be healed in the name of Jesus. aku mendoakan tanganmu yang dahsyat ada di atasnya dan aku mendoakan jadilah sembuh di dalam nama Bless Yesus. him right now. Engkau berkati dia sekarang. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. There are someone here, Ada seseorang di sini you have throat problems, punya masalah dengan tenggorokan you are so afraid right now. dan Anda tuh ketakutan banget sekarang. So your mind think many things. Pikiran Anda tuh mikirnya yang enggak gitu ya. Lord say, believe I'm healed you right now. Tuhan bilang, percaya aku menyembuhkan engkau sekarang. Lord say, have faith on me. There's healing take place right now. Tuhan bilang, berimanlah kepadaku bahwa kesembuhan itu terjadi sekarang. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. I Di pray dalam nama and Yesus. I release the healing power take control. Aku berdoa dan aku lepaskan kuasa kesembuhan itu terjadi sekarang. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Right now. Sekarang ini. Lord, I surrender them in your hand. Tuhan, aku serahkan mereka ke dalam tanganmu. I pray for the mighty who take control in the name of Jesus. Aku mendoakan tanganmu yang dahsyat itu yang memegang kendali dalam nama Yesus. Lord, these are the people we are choosing that you are going to move, that you are going to enlarge in their life. Inilah umat yang kau pilih, yang ingin engkau berikan perluasan dalam hidup mereka.
Bless them and guide them. Engkau berkati dan Engkau tuntun mereka. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Okay, now I'm going to end out to Ibu Maria. Dan Ya, nanti waktu saya mau doa, yang sekarang sudah proposal udah doa, nanti jangan minta lagi doa ya. Amin. Haleluya. So nanti saya doa orang yang belum doa. Amin. Oke, saya serahkan sama pada Ibu Maria. Amin, amin. Ya. Sudah diambil. Thank you Pak Daniel. Thank you. Ya, Pak Daniel, terima kasih banyak ya. Semoga ibadah ini banyak orang yang diberkati. Amin. Banyak diberkati, banyak diberi nasihat, yang disembuhkan, itu harapan saya ya. Amin. Dan bulan depan Pak Daniel lagi ada di Rehoboth pada tanggal 21. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Diana juga ya. Thank you. Ya, Bu Diana, terima kasih ya Bu Diana. Ya. Iya, nanti setelah pengumuman, setelah doa penutup, biar Pak Daniel lagi melanjutkan kembali. Biar jadi berkat buat banyak orang ya Pak Daniel. No problem. Silakan silakan untuk yang bagian pengumuman saya kembalikan lagi. Pengumuman sepekan untuk YAB Rehoboth. Untuk ibadah doa malam hari Rabu tanggal 27 pukul 19.30 akan dibawakan oleh Pendeta Muda Gunawan. Dan untuk ibadah Zoom hari Minggu tanggal 31 pukul 12 dibawakan oleh Pastor Thomas Cerian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku
Kita sampai di akhir ibadah, tapi nanti untuk sesi Pak Daniel akan dilanjutkan kembali. Engkau selalu ada bagiku, seperti pujian tadi benar. Bapak selalu ada buat anakmu setiap saat. Tetapi anak-anakmu ini tidak setiap saat ada untuk Engkau, Tuhan. Ampuni kami semuanya ini. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang memelihara setiap kami, Engkau yang mendengarkan setiap doa kami, Engkau tahu akan beban-beban setiap anakmu yang hadir pada Zoom ini. Bapa, kami berdoa di akhir penutup ini, kiranya Tuhan itu memberkati semua yang ikut Zoom. Mereka yang punya sakit penyakit pun melalui Zoom, ibadah Zoom ini, Tuhan sembuhkan. Dan mengucap syukur ya Bapa untuk ibadah pada siang hari ini. Ucapan syukur yang tak terhingga dari anak-anakmu yang hadir di ibadah Zoom ini. Mengucap syukur untuk firman-firman-Mu Tuhan. Biarkan firman itu hidup di dalam setiap hati anak-anakmu yang hadir saat ini. Tidak hanya hidup di dalam hati mereka, tetapi menjadi penerang bagi setiap langkah ke depan mereka. Dan biarkan firman-Mu yang tertabur pada siang hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman itu yang tertabur siang hari ini boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami datang menghadap kepadamu ya Bapa, tidak dengan tangan kosong, tapi ada buah-buah roh, buah daripada firman itu yang kami bawa pulang ketika kami menuju ke tempat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur
Engkau sudah mengirim hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pastor Daniel Raj. Kiranya boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Kami berdoa untuk Pastor Daniel, kiranya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, Tuhan memberkatinya lebih lagi. Juga untuk seluruh keluarga dari Pak Daniel, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala yang tidak baik. Engkau pelihara sampai ke anak cucu. Engkau berkati ya Bapa sampai ke anak cucu. Dan apa yang Pak Daniel kerjakan, Tuhan boleh buat berhasil. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Dan juga berdoa untuk Ibu Diana yang juga hadir sebagai interpreter. Kalau Pak Daniel boleh menjadi berkat, demikian juga Ibu Diana boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati Ibu Daniel dengan limpah-limpah tak kurang suatu apapun. Dan apa yang diidam-idamkan di dalam hidupnya, Tuhan buat terwujud sehat walafiat sepanjang masa. Itulah doa daripada kami. Juga kami berdoa untuk jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth yang saat ini belum bisa hadir di ibadah Zoom. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka kerjakan, Tuhan senantiasa menuntun mereka, mengasihi mereka, dan menolong mereka selalu tepat pada waktunya. Dan kami menyerahkan juga mereka yang sakit dari jemaat Rehoboth yang ada di rumah sakit, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah saat ini, Tuhan sembuhkan. Setidaknya Tuhan ringankan bebannya Tuhan. Dan percaya mereka Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk seorang ibu yang bernama Ibu Susan dari Manado. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Ibu Susan yang bukan jemaat kami, tetapi punya rasa dan punya hati. Terima kasih Ibu Susan, dan kami berdoa untuk Ibu Susan dari Manado, Tuhan tambahkan rezeki, perlindungan, kebahagiaan, kesehatan untuk Ibu Susan yang ada di Manado. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sampai di akhir ibadah. Bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan, tanda kami berserah kepadamu. Dan kalau kami berserah kepadamu, tanda kami percaya kepadamu ya Bapa. Kami ada di dalam tangan-Mu. Dan rencana-Mu biar terjadi atas setiap kami. Rencana-Mu selalu indah buat setiap kami. Bapa di surga, kami menutup ibadah pada siang hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih dan percaya siang hari ini Bapa di surga menurunkan berkat yang melimpah atas setiap tangan yang terangkat. Apa yang menjadi persoalanmu, Tuhan bukan jalan di dalam Yesus. Apa yang terjadi di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, Tuhan yang akan memulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam pekerjaanmu ada kendala, Tuhan yang akan memberikan di dalam nama Yesus. Keuanganmu yang mampet, Tuhan yang akan buka jalan. Keuanganmu yang kurang, Tuhan akan tambahkan. Yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya di dalam nama Yesus. Engkau akan diberikan kelegaan seperti firman-Mu yang mengatakan, mari yang letih, lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Demikian firman Tuhan. Dan percaya siang setiap tangan yang Tuhan kasih berkat melimpah. Berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat sukacita dan damai sejahtera yang berkekalan dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, segala berkat-Mu mengalir untuk setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari jemaat yang hadir,
sudah dapat firman, dapat segala yang baik dari Bapa di surga. Mari sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami.